Ya, untuk mengetahui kesiapan salah satu masjid di Jakarta untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita bergabung dengan rekan Amanda Putri dan juru kamera Berki Marindo dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Iya, Amanda, bisa Anda ceritakan seperti apa kesiapan protokol kesehatan Masjid Sunda Kelapa jelang ibadah sholat Jumat hari ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, Masjid Agung Sunda Kelapa yang terletak di Jakarta Pusat memang hari ini menggelar sholat Jumat perdana, yaitu pada tanggal 5 Juni 2020, dan tentunya jemaah yang dapat ditampung di masjid ini sebanyak 700 orang, di mana ini sudah sesuai dengan kapasitas 50% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang Masjid Agung Sunda Kelapa ini dapat menampung sebanyak 2.000 orang. Tentunya di Masjid Sunda Kelapa ini terdiri dari ruang ibadah utama dan juga serambi, baik di kanan maupun di kirinya. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Operasional Masjid Sunda Kelapa, Laode ini mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses sholat Jumat. Jemaah nantinya akan dicek suhu tubuhnya oleh tim dari masjid, dan untuk pengaturan antrian ini juga akan dibantu oleh pihak dari Satpol PP. Untuk itu, pihak Masjid Sunda Kelapa juga meminta kepada para jemaah agar membawa perlengkapan sholat mereka masing-masing, yaitu membawa sajadah dan juga mengenakan masker. Dan dihimbau juga untuk melakukan pengambilan air wudhu di rumah karena agar tidak terjadi penumpukan, dan juga diminta untuk membawa kantong plastik untuk meletakkan alas kaki mereka. Tentunya di masa transisi ini, Masjid Agung Sunda Kelapa ini akan membuka 2 pintu utama, yaitu ada di gerbang utama dan juga di gerbang bagian barat. Nantinya akan ada sebanyak 8 personil dari Satpol PP yang akan membantu proses sholat Jumat ini. Dan nanti berdasarkan pantauan kami juga, tadi Masjid Sunda Kelapa sudah menerapkan pemasangan tanda batas jarak sepanjang 1 meter ke samping dan juga 1,5 meter ke belakang. Tentunya hal ini dilakukan agar kapasitas 50% ini dapat terjadi dengan baik. Dan berdasarkan pernyataan juga dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa menyampaikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi ini akan berakhir pada akhir Juni yang mendatang. Tentunya dibarengi dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Nantinya bila memang penularan COVID-19 pada pengunjung akhir Juni ini dinyatakan ada penurunan, maka memang PSBB akan segera diberhentikan. Namun apabila terjadi sebaliknya ada peningkatan penularan COVID-19 di Jakarta, maka PSBB akan diperpanjang. Rolando. Ya, baik Amanda. Lalu kemudian bagaimana pihak pengurus masjid ini memastikan kebersihan masjid setelah pelaksanaan sholat Jumat ini? Ya, Rolando, terkait dengan hal itu memang setelah para jemaah ini meninggalkan area masjid, tentunya petugas juga siap untuk membersihkan atau mensterilkan area masjid dengan mensemprotkan cairan disinfektan. Dan petugas juga menghimbau kepada warga yang setelah menyelesaikan ibadahnya agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Berdasarkan informasi yang kami dapat juga memang untuk durasi khutbah sendiri dipersingkat, yaitu hanya sekitar 15 menit. Dan untuk sholat jamaah 5 waktu juga diperbolehkan dilakukan pada masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Masa transisi Jakarta ini memang berarti kegiatan sosial dan juga kegiatan ekonomi dilakukan kembali, tentunya adanya pembatasan dan dilakukan secara bertahap. Tentunya tujuannya untuk menciptakan kondisi yang aman, sehat, dan juga tetap produktif. Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah ini memang akan dilakukan pada pekan pertama, yaitu tanggal 5 sampai 7 Juni. Boleh berjalan dengan kapasitas yaitu 50%, dan ini akan berakhir pada pekan keempat, yaitu tanggal 22 hingga tanggal 20 Juni yang akan datang. Untuk kegiatan ibadah berkelompok kecil sekitar 25 orang juga sama halnya untuk memperhatikan kapasitas 50%. Namun hal tersebut tidak terjadi atau tidak diperbolehkan bagi wilayah yang masih dikategorikan sebagai zona merah. Dalam masa transisi memang sanksi pelanggaran pun pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Berki Marindo secara langsung dari Masjid Sunda Kelapa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.